Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menggemparkan, penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup yang luar biasa, cerita tentang seorang biarawati yang melakukan hal tak terduga. Dan apa yang terjadi setelahnya bakal membuat kalian tercengang dan terinspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita, khususnya untuk yang muslim ya, dan untuk kalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe sekarang juga. Semoga dengan subscribe, rezeki kalian dilancarkan, kesehatan selalu terjaga, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah SWT. Siap? Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di selatan Italia, berdiri sebuah biara kuno yang tenang dan terpencil. Di dalamnya tinggal seorang biarawati bernama Suster Mariana. Usianya 37 tahun. Sosoknya anggun, namun tatapannya tajam. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan konservatif yang sangat menjaga keyakinan dan ajaran gereja. Bagi Mariana, Islam bukan hanya berbeda, tapi sebuah ancaman yang harus ditolak. Bukan karena ia mengenalnya, melainkan karena ia diajarkan untuk membencinya. Setiap kali berita tentang umat Islam muncul di televisi atau koran, Mariana langsung menunjukkan ekspresi jijik. Baginya, Islam adalah agama kekerasan, penuh keterbelakangan, dan tidak layak untuk tumbuh di tanah Eropa. Ia bahkan pernah menolak menyentuh tangan seorang mahasiswi muslimah yang datang dalam program pertukaran lintas agama di biara itu. Namun kebencian itu bukan muncul tanpa sebab. Beberapa tahun lalu, saudara laki-lakinya meninggal dalam konflik bersenjata di Suriah. Meski sebenarnya sang kakak adalah relawan medis, Mariana menuduh kaum muslim sebagai penyebab utama kematiannya. Sejak saat itulah, dendam tumbuh dalam hatinya, perlahan mengakar, hingga menjalar ke seluruh pikirannya. Pada suatu hari Minggu, Mariana tengah membaca artikel daring yang berjudul Islam di Eropa semakin berkembang. Ia mengepalkan tangan, dadanya sesak, pandangannya mengeras. Ia lalu menghempaskan laptopnya ke meja. Dalam diam, pikirannya menggumpal dalam niat gelap. Ia ingin memberi pesan kepada dunia bahwa Islam tidak layak hidup di sekitarnya. Hari demi hari, niat itu tumbuh. Ia menyusun rencana untuk melakukan sebuah tindakan ekstrem, sebuah bentuk protes terbuka terhadap Islam. Namun ia tahu, tindakannya akan menuai kontroversi, bahkan bisa berujung pidana. Tapi dalam hatinya yang sudah tertutup oleh benci, ia merasa tak peduli. Ia merasa telah dipilih untuk menjadi benteng terakhir keyakinannya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Mariana mendatangi sebuah toko buku tua yang menjual berbagai literatur agama. Ia mengambil satu eksemplar Al-Quran terjemahan bahasa Italia. Pemilik toko sempat menatapnya dengan bingung. Mariana hanya tersenyum kaku dan membayar dengan uang tunai. Lalu segera meninggalkan toko itu tanpa sepatah kata. Ia pulang ke biara dengan wajah gelap. Malam itu, di dalam kamarnya yang remang, dengan hanya ditemani cahaya lilin, Mariana membuka lembaran demi lembaran Al-Quran itu, bukan untuk membaca, tapi untuk memastikan ia benar-benar memahami apa yang akan dibakarnya. Sudut meja, ia telah menyiapkan pemantik api. Tangannya sedikit gemetar, namun kebencian mengalahkan keraguan. Ia menaruh kitab suci itu di atas baki logam, lalu mendekatkan api ke ujung kertas. Lembar pertama mulai terbakar perlahan, aroma hangus menyebar ke seluruh ruangan. Namun saat api mulai menjalar, terdengar suara angin mendesis dari arah jendela yang tertutup rapat. Api yang tadi menyala besar, tiba-tiba padam sendiri seolah-olah disiram dari dalam. Mariana tersentak, ia mundur selangkah. Lilin di mejanya ikut mati. Kamar menjadi gelap total, tubuhnya bergetar. Dalam kegelapan, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Sesuatu yang tak kasat mata. Mariana mencoba menenangkan diri, tapi napasnya memburuk. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Malam setelah insiden di kamar Mariana, suasana di biara berubah menjadi tegang dan penuh misteri. Para biarawati mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Beberapa terdengar bisikan lirih dari lorong sunyi, sementara bayangan gelap sesekali melintas di sudut mata mereka. Namun, mereka mengira itu hanya imajinasi dan kelelahan. Suster Mariana sendiri sulit tidur. Bayangan api yang padam tiba-tiba terus menghantui pikirannya. Ia merasakan seolah-olah ada suara lembut yang memanggil namanya.
Tapi setiap kali ia mencari sumbernya, hanya kesunyian yang menjawab. Perasaan gelisah semakin kuat, membuat hatinya tidak tenang. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan halaman biara, Mariana menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah pohon tua, ada sehelai daun yang membentuk simbol mirip huruf Arab. Daun itu berkilau aneh terkena sinar matahari pagi. Ia meraih dan mengamatinya dengan seksama. Lalu tanpa sadar bibirnya mengucapkan kata yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Suara itu lirih dan penuh makna, tetapi terasa menyejukkan. Hari-hari berikutnya, peristiwa-peristiwa aneh semakin sering terjadi. Buku-buku di perpustakaan biara terkadang tersusun ulang dengan sendirinya. Kadang terdengar lantunan doa dalam bahasa asing di ruang ibadah, padahal tak ada yang berdoa di sana. Para biarawati mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda atau sekadar halusinasi kolektif? Mariana semakin merasa ada sesuatu yang menariknya, memanggilnya ke arah yang tidak ia pahami. Ia mulai membaca tentang Islam secara diam-diam, meminjam buku dari perpustakaan kota, dan menyimak ceramah lewat radio internet. Setiap kata yang ia pelajari membuat hatinya bertarung antara kebencian lama dan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Di malam yang gelap, Mariana kembali membuka Al-Quran yang tersisa. Ia mulai membaca dengan hati-hati, menemukan ayat-ayat yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang dan pengampunan. Rasa ragu perlahan berganti keheranan, lalu keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Namun, belum sempat ia menyelami lebih jauh, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat ia berjalan pulang dari kapel, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar hebat, suara gemuruh menggema, dan bayangan besar tampak menyelimuti biara. Mariana terhuyung, merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya, sedang mengawasi apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini peringatan? Ataukah tanda bahwa perjalanan Mariana akan segera berubah arah? Beberapa minggu berlalu setelah gempa misterius mengguncang biara. Perubahan pada suster Mariana mulai tampak jelas bagi mereka yang mengenalnya. Wajahnya yang dulu penuh amarah dan kebencian kini mulai memancarkan keraguan dan kelelahan batin di balik kesunyian biara yang anggun. Pertarungan batin Mariana semakin keras dan memusingkan. Setiap malam ia terbangun dari mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang pria berjubah putih dengan wajah penuh kelembutan dan mata yang bersinar damai. Pria itu tak pernah berbicara, hanya menatap dalam diam, memberi perasaan hangat yang asing bagi Mariana. Ketika ia bangun, air matanya tak pernah bisa ditahan. Ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan, seperti ada sebuah pesan yang sedang berusaha disampaikan. Di siang hari, Mariana mulai lebih sering mengunjungi perpustakaan kota. Secara diam-diam, ia membaca buku-buku tentang sejarah Islam, filosofi, dan kisah para nabi. Setiap hal baru yang ia pelajari, bagai membuka pintu yang terkunci rapat dalam dirinya. Meski ia mencoba menolak, rasa penasaran dan kerinduan untuk memahami semakin kuat. Suatu sore, saat ia duduk di taman kota, seorang pria muda dengan janggut tipis mendekatinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Yusuf, seorang mahasiswa kajian agama Islam. Mereka mulai berbincang ringan tentang agama dan kehidupan. Yusuf tidak menunjukkan sikap menghakimi, melainkan penuh hormat dan kelembutan. Pembicaraan mereka membuat Mariana sedikit lega, seolah beban di dadanya mulai berkurang. Namun, konflik batin Mariana belum selesai. Ia merasa terpecah antara dunia lama yang sudah membentuknya dan dunia baru yang mulai menariknya. Teman-teman biarawatinya mulai menyadari perubahan ini. Beberapa mencoba mengingatkannya, bahkan memperingatkannya agar tidak terlalu larut. Tapi Mariana sudah sulit kembali ke kehidupan yang dulu. Suatu malam, ketika sendirian di kamarnya, Mariana membaca sebuah ayat yang sangat menyentuh hati. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ayat itu menembus ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang mengalahkan segala kebencian dan amarah. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Namun ketenangan itu belum sempat ia rasakan lama-lama. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Seorang biarawati muda yang sangat dekat dengannya ditemukan pingsan di kapal dengan wajah pucat pasir. Ia mengaku melihat sosok bayangan hitam yang mengancam. Biara pun mulai dihinggapi ketakutan. Mariana tahu, perjalanan hatinya bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi telah menarik kekuatan lain yang jauh lebih besar. Ia harus memilih, tetap bertahan di dunia penuh kebencian, atau membuka diri pada cahaya kebenaran
yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari di biara berubah menjadi gelap oleh bayang-bayang ketakutan dan ketidakpastian. Mariana merasa semakin terasing dari teman-temannya, yang kini memandangnya dengan tatapan penuh curiga dan kekhawatiran. Ia tahu, perubahan dalam dirinya bukan sekadar pergolakan batin biasa, melainkan sebuah panggilan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Suatu pagi yang dingin, Mariana memutuskan untuk keluar dari biara dengan alasan mencari bahan bacaan tambahan di kota. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena harapan. Ia ingin menemukan jawaban atas segala kegelisahan yang menghantuinya. Di tengah keramaian pasar, ia bertemu lagi dengan Yusuf. Kali ini pembicaraan mereka lebih mendalam. Yusuf dengan sabar menjelaskan ajaran Islam tentang kasih sayang Allah, keadilan, dan rahmat yang tak terbatas. Ia bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, perjuangannya menyebarkan kedamaian di tengah konflik dan kebencian. Mariana mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang terucap seperti menembus tembok batinnya yang selama ini kokoh, mulai retak. Perlahan, ia bertanya tentang arti sebenar-benar iman, tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan. Yusuf berkata dengan lembut, iman bukan hanya tentang ritual dan kata-kata, Mariana. Iman adalah ketulusan hati yang mengakui keesaan Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya dengan penuh kepercayaan. Kalimat itu menggetarkan jiwa Mariana. Ia merasakan sebuah getaran yang mengalir hingga ke seluruh tubuhnya. Namun, di balik harapan yang mulai tumbuh, ada juga ketakutan yang menyelimuti. Bagaimana jika teman-temannya di biara mengetahuinya? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Saat malam tiba, Mariana kembali ke biara dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba menyembunyikan segala kegelisahan dan harapannya dari teman-temannya. Namun, tidak semua bisa disembunyikan. Suster Agnes, salah satu biarawati tertua, mulai memperhatikannya dengan seksama. Dalam sebuah pertemuan kecil di Kapen, Agnes menegur Mariana dengan nada serius. Mariana, aku tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Jangan sampai hatimu tersesat dalam kegelapan yang bukan dari jalan kami. Mariana menunduk, air mata menetes di pipinya. Dia tahu tidak mungkin berbohong lebih lama. Dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan keraguannya, pencariannya, dan perasaannya yang sulit dijelaskan selama ini. Reaksi para biarawati beragam. Ada yang merasa kecewa, ada yang marah, dan ada pula yang diam penuh prihatin. Suasana menjadi hening, penuh ketegangan. Namun, di balik semua itu, Mariana merasakan bahwa dirinya telah melangkah jauh dari kehidupan yang dulu. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Malam itu, sebelum tidur, Mariana menulis dalam jurnalnya, jika benar ada cahaya yang menunggu di ujung perjalanan ini, aku siap melangkah meski jalan penuh duri dan badai suara. Hatinya yang terdalam telah membangkitkan keberanian baru. Ia bertekad untuk terus mencari kebenaran dan kedamaian sejati, apapun konsekuensinya. Waktu terus berjalan, tapi dalam diri Mariana, pergolakan batin semakin kuat. Ia merasa terombang-ambing antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, hidup di biara yang sudah menjadi rumah dan tempat ia bersumpah setia, penuh aturan ketat dan tradisi yang sudah mendarah daging. Di sisi lain, ada cahaya baru yang membangkitkan harapan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi, saat sedang berdoa di Kapen, Mariana merasakan kedamaian yang aneh mengalir di dadanya. Ia membuka Al-Quran yang diam-diam dibawanya dan mulai membaca ayat demi ayat. Kata-kata itu seperti suara lembut yang menyentuh relung hati terdalamnya, menyadarkan dirinya akan sebuah makna hidup yang selama ini tersembunyi. Namun, keputusan untuk berubah bukanlah hal mudah. Ia tahu bahwa langkahnya itu akan memicu reaksi keras dari para biarawati dan pihak gereja, bahwa dirinya bisa kehilangan segalanya, termasuk sahabat dan kedamaian hidup yang pernah ia kenal. Hari itu juga, Mariana memberanikan diri menghadap kepala biara, Suster Helena, dengan suara penuh keraguan, tapi tegas. Ia menyatakan keinginannya untuk keluar dari biara dan mempelajari Islam secara lebih serius. Suster Helena menatap Mariana dengan pandangan penuh duka dan kecewa. Mariana, keputusanmu ini bukan perkara ringan. Kami sudah menganggapmu bagian dari keluarga ini. Apa yang membuatmu ingin meninggalkan jalan suci kita? Mariana menjawab dengan suara bergetar, Suster, hatiku gelisah. Aku menemukan sesuatu yang membuatku ingin mengerti lebih jauh.
Aku merasa Allah menunjukkan jalan yang berbeda untukku. Perbincangan itu berlangsung panjang dan penuh emosi. Para biarawati yang lain mulai berdatangan, mendengar kabar tentang keinginan Mariana. Ada yang menangis, ada yang berdoa, dan ada pula yang mengancam akan melaporkan ke pihak gereja lebih tinggi. Kabar tentang Mariana menyebar cepat hingga ke luar biara. Banyak pihak mulai mengawasi gerak-geriknya, memberi tekanan agar ia kembali ke jalan semula. Namun, dalam hatinya, Mariana merasakan panggilan yang tak bisa dibendung. Dalam malam yang sunyi, sebelum tidur, ia menulis pesan panjang. Dalam jurnalnya, berisi rasa syukur dan doa agar Allah membimbingnya di jalan yang penuh liku ini. Ia sadar, pilihannya bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi juga membawa dampak besar bagi banyak orang. Keesokan harinya, Mariana mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan biara. Ia mengemas beberapa barang penting dan membawa Al-Quran kecil yang selalu dibawanya. Yusuf, yang selama ini menjadi sahabat dan penuntunnya, menunggu di luar gerbang biara. Mereka berdua bertemu dalam keheningan pagi yang dingin. Dengan tatapan penuh haru, Yusuf menggenggam tangan Mariana, berjanji akan selalu mendampinginya dalam perjalanan baru ini. Saat pintu biara terbuka dan Mariana melangkah keluar, seolah ia meninggalkan bukan hanya sebuah tempat, tapi juga sebuah masa lalu yang membelenggunya. Namun, langkahnya kini penuh harapan dan keberanian menghadapi masa depan yang belum pasti. Di luar, dunia menunggu dengan segala tantangan dan keajaiban yang belum pernah ia bayangkan. Setelah meninggalkan biara, Mariana dan Yusuf memulai perjalanan menuju kota yang jauh dari tempat asal Mariana. Kota itu terkenal dengan komunitas muslim yang hidup damai dan penuh toleransi, tempat di mana Mariana berharap bisa menemukan jawaban dan kedamaian hatinya. Di tengah perjalanan, Mariana merasakan campuran perasaan antara kebebasan dan kecemasan. Kebebasan karena akhirnya bisa mengejar kebenaran yang selama ini ia cari, kecemasan karena meninggalkan segalanya tanpa kepastian akan masa depan. Setiba di kota itu, mereka disambut oleh sahabat Yusuf yang juga seorang guru agama. Orang-orang ini menyambut Mariana dengan hangat, memberi tempat tinggal sementara, dan mempersilakan Mariana untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Hari demi hari, Mariana mulai memahami makna yang lebih dalam dari setiap ajaran yang ia pelajari. Ia membaca Al-Quran dengan penuh kehusukan, mengikuti pengajian, dan berinteraksi dengan orang-orang yang penuh kasih. Namun, tidak semua berjalan mulus. Terkadang, ia merasa tertekan oleh kerinduan pada teman-teman lamanya di biara dan perasaan bersalah karena meninggalkan kehidupan yang selama ini dianggap suci. Dalam sebuah pertemuan belajar, Mariana bertanya kepada ustadz yang membimbingnya, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini adalah jalan yang benar, padahal aku pernah hidup dalam dunia yang berbeda?" Ustadz itu menjawab dengan lembut, "Keyakinan bukan datang dalam sekejap. Ia tumbuh dari ketulusan mencari, dari doa yang terus dipanjatkan, dan dari kedamaian yang mulai kau rasakan di hati." Mariana mulai merasakan kedamaian itu. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi setiap langkahnya semakin memperkuat iman dan tekadnya. Suatu malam, saat sedang membaca Al-Quran, ia teringat kata-kata Yusuf tentang rahmat Allah yang tak terbatas. Ia menangis dalam doa, memohon ampun dan petunjuk, agar bisa menjalani hidup yang baru dengan penuh keikhlasan. Kabar tentang Mariana yang keluar dari biara dan memeluk Islam mulai menyebar ke berbagai kalangan. Ada yang mengutuk, ada yang penasaran, tapi ada juga yang terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan hatinya. Di tengah sorotan itu, Mariana tetap teguh. Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya adalah sebuah perjalanan yang harus ia jalani dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Hari-hari berlalu, dan Mariana mulai merasa bahwa ia menemukan keluarga baru di tengah komunitas muslim itu. Ia belajar tentang nilai-nilai persaudaraan, kesabaran, dan keikhlasan yang sejati. Namun, perjalanan ini masih jauh dari selesai, masih banyak ujian dan tantangan yang menanti di depan. Setelah beberapa bulan tinggal di kota baru, Mariana mulai menghadapi ujian berat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia luar yang selama ini ia hindari kini berdatangan ke kehidupannya, membawa berbagai tantangan yang menguji keyakinan dan keteguhannya. Beberapa orang dari komunitas lama Mariana di biara mulai menyebarkan kabar negatif tentang dirinya. Mereka menuduh Mariana melakukan pengkhianatan dan mencemarkan nama baik biara. Tekanan itu sampai pada Yusuf dan para sahabat baru Mariana, membuat suasana menjadi tegang.
Mariana merasakan beban berat di pundaknya. Namun ia tahu, inilah harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih jalan yang berbeda. Dengan tekad kuat, ia menguatkan hatinya, berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan jiwa. Suatu malam, saat Mariana sedang melakukan salat malam, terdengar ketukan keras di pintu rumahnya. Yusuf membuka pintu dan mendapati sekelompok orang datang dengan wajah marah dan penuh amarah. Mereka datang untuk memaksa Mariana kembali ke biara dan meninggalkan Islam yang baru dipeluknya. Situasi itu membuat Mariana dan Yusuf sangat terancam. Namun, mereka tidak mundur. Mariana berdiri teguh, menyampaikan dengan tenang bahwa keyakinannya adalah hak pribadinya yang harus dihormati. Kata-katanya yang penuh ketegasan dan kedamaian mengejutkan para penentangnya. Konflik pun meledak. Perdebatan sengit terjadi di depan rumah, dengan kata-kata tajam dan ancaman yang membuat jantung Mariana berdebar kencang. Tapi di tengah kekacauan itu, sebuah suara lembut dari salah satu tetangga mengajak mereka untuk berhenti dan mendengarkan. Tetangga itu, seorang ustaz tua yang bijaksana, mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan. Ia mengajak semua pihak untuk berdialog dengan kepala dingin dan hati terbuka. Perlahan ketegangan mulai mereda. Mariana mendapat dukungan dari komunitas baru yang selama ini membimbingnya. Mereka bersama-sama menunjukkan bahwa toleransi dan kasih sayang adalah jalan terbaik untuk menghadapi perbedaan. Meski ujian itu sangat berat, Mariana merasa hatinya semakin kuat. Ia belajar bahwa iman bukan hanya soal keyakinan dalam hati, tapi juga keberanian untuk mempertahankan kebenaran di tengah badai. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan pertemuan dan diskusi antara Mariana, para biarawati, dan masyarakat sekitar. Dialog yang awalnya penuh ketegangan berubah menjadi saling pengertian dan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Mariana menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuka jalan bagi orang lain yang mungkin merasa terjebak dalam ketakutan dan prasangka. Malam itu, saat duduk di depan rumah bersama Yusuf, Mariana memandang langit penuh bintang dan berdoa dalam hati. Ia berterima kasih kepada Allah yang telah membimbingnya melewati segala cobaan dan memberinya kekuatan untuk melangkah terus maju. Perjalanan Mariana masih panjang, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang dengan hati yang penuh keyakinan dan keberanian. Setelah melewati berbagai ujian dan tekanan dari lingkungan lama, Mariana mulai merasakan ketenangan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama, karena masa lalu yang kelam terus menghantui pikirannya. Setiap kali Mariana mencoba melangkah maju, bayangan-bayangan masa lalunya muncul kembali, mengusik kedamaian yang ia cari. Ia teringat bagaimana dahulu ia hidup di dalam biara, bagaimana ia dikelilingi oleh sosok-sosok yang selama ini dianggapnya sebagai keluarga. Namun, pengkhianatan dan sikap dingin yang diterimanya saat ia mulai meragukan kepercayaan lama membuat luka dalam yang sulit sembuh. Bayangan itu semakin jelas ketika ia menerima surat-surat ancaman yang diselipkan di depan pintu rumahnya. Surat-surat itu berisi peringatan keras agar Mariana segera kembali ke jalan lamanya atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Tak hanya itu, ada pula kabar bahwa beberapa teman dekatnya dulu mulai menjauhinya, bahkan menganggapnya sebagai pengkhianat. Malam-malam Mariana menjadi gelisar, tidur tak nyenyak. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Yusuf mencoba menguatkan, selalu mengingatkan bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalan yang benar. Suatu hari, Mariana mendapat undangan untuk menghadiri sebuah pertemuan rahasia di rumah salah satu tokoh masyarakat yang juga dikenal sebagai pejuang toleransi. Di sana, ia bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengalami pengalaman serupa, yang juga harus menghadapi penolakan dan ancaman karena memilih jalan yang berbeda. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Mariana. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Banyak orang yang berjuang untuk keyakinan dan kebebasan beragama di tengah tekanan dan intimidasi. Dalam pertemuan itu, mereka berbagi cerita, strategi menghadapi tekanan, serta saling memberikan semangat dan doa. Mariana merasa kuat kembali, hatinya dipenuhi keberanian dan keyakinan yang lebih dalam. Namun, masa lalu tidak begitu saja pergi. Suatu malam, ketika Mariana dan Yusuf sedang berjalan pulang, mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang ingin mengintimidasi mereka. Beruntun, tetangga sekitar segera datang membantu dan situasi bisa dikendalikan. Insiden itu
menjadi pengingat bahwa perjuangan Mariana bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal keselamatan dan keberanian melawan ketidakadilan. Meski begitu, Mariana tidak gentar. Ia semakin yakin bahwa Allah akan selalu melindungi mereka yang beriman dan berjuang dengan tulus. Hari-hari berikutnya, Mariana mulai aktif mengajak komunitas untuk berdialog dan menyebarkan pesan kedamaian. Ia ingin agar kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mungkin sedang menghadapi tekanan serupa. Dalam doa malamnya, Mariana berbisik, "Allah, berikan aku kekuatan untuk terus berjalan di jalanmu, meskipun bayangan masa lalu terus mencoba menghentikanku." Dengan tekad yang baru, Mariana mempersiapkan diri menghadapi babak baru dalam perjalanan hidupnya, yakin bahwa setiap ujian yang dilewati akan memperkuat imannya dan menuntunnya menuju cahaya kebenaran. Masa-masa sulit yang dialami Mariana perlahan mulai membuka jalan baru dalam hidupnya. Setelah berbagai ujian dan ancaman, ia merasa bahwa Allah membimbingnya menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengharapan. Di tengah tekanan yang tak kunjung berhenti, Mariana memutuskan untuk mengambil langkah berani yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Ia menghubungi seorang ulama yang dikenal bijaksana dan terbuka, berharap mendapat bimbingan yang lebih dalam tentang ajaran Islam. Pertemuan dengan ulama tersebut bukan hanya memberikan pencerahan spiritual, tapi juga memberikan Mariana kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Ulama itu mengajarinya bahwa iman sejati adalah ketika seseorang mampu menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati. Meski dunia menguji dengan berbagai cara, Mariana mulai rutin mengikuti kajian-kajian dan memperdalam ilmu agamanya. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap ayat yang dibacanya seperti membuka pintu hati dan menguatkan jiwanya. Sementara itu, Yusuf menjadi pendukung setia yang selalu ada di sisi Mariana. Ia membantu Mariana menghadapi segala rintangan dengan penuh kesabaran dan cinta. Hubungan mereka semakin erat, saling menguatkan dalam menjalani perjalanan iman yang penuh tantangan. Namun, kabar tentang perubahan Mariana mulai menyebar luas, dan bukan semua orang menerima perubahan itu dengan baik. Beberapa tetangga dan mantan teman di biara masih menyimpan dendam dan berusaha menyebarkan fitnah agar Mariana kembali ke jalan lama. Suatu kali, Mariana dihadapkan pada situasi yang menguji keberaniannya saat ia sedang menghadiri sebuah acara sosial di komunitas Muslim. Tiba-tiba seorang wanita yang pernah menjadi teman dekatnya di biara datang dan mulai memprovokasi dengan kata-kata tajam dan penuh kebencian. Kerumunan yang hadir terdiam menyaksikan perdebatan yang memanas antara Mariana dan wanita tersebut. Namun, Mariana memilih tetap tenang, menjawab dengan lembut dan penuh hikmat. Sikapnya yang sabar dan penuh kasih sayang membuat banyak orang mulai melihatnya dengan pandangan baru. Setelah kejadian itu, dukungan terhadap Mariana semakin bertambah. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian dan keteguhannya untuk mempertahankan keyakinan meski harus menghadapi rintangan besar. Mariana juga mulai aktif mengisi ceramah dan berbagi pengalaman hidupnya dalam berbagai forum. Pesan yang ia sampaikan selalu menekankan pentingnya toleransi, kasih sayang, dan keteguhan iman dalam menghadapi segala cobaan. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang terus menghantui Mariana. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai dan bahaya bisa datang kapan saja. Meski begitu, ia percaya bahwa Allah selalu melindunginya dan memberi kekuatan untuk terus maju. Malam hari, saat duduk di balkon rumah sambil memandang bintang, Mariana berdoa, "Allah, tuntunlah aku agar tetap kuat dan sabar. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu berserah dan berjuang di jalan-Mu." Langkah berani Mariana kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin dan bahwa kebaikan serta keyakinan sejati akan selalu menang, walau harus melewati badai kehidupan. Setelah melewati berbagai tantangan dan pergulatan batin yang berat, Mariana kini berdiri di puncak perjalanan hidupnya yang penuh makna. Perubahan yang dilaluinya bukan hanya membawa kedamaian bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi sinar harapan bagi mereka yang menyaksikan perjuangannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Mariana semakin aktif berkontribusi dalam komunitas. Ia menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial yang mengedepankan toleransi dan persaudaraan antar umat beragama. Setiap ceramah dan kajian yang ia berikan selalu menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang masih ragu dan takut menghadapi perbedaan. Kehadiran Mariana di tengah masyarakat
mulai diterima secara luas. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya, terutama karena ketulusan dan keberaniannya dalam menghadapi cobaan hidup. Ia tidak hanya bercerita tentang perubahan dirinya, tapi juga mengajak semua orang untuk mencari cahaya kebenaran dalam setiap langkah kehidupan. Suatu hari, saat ia sedang mengisi ceramah di sebuah masjid yang penuh sesak oleh jamaah, Mariana melihat wajah-wajah penuh harapan dan keingintahuan. Ia menyadari bahwa perjuangan yang selama ini ia jalani telah membuahkan hasil yang sangat berarti. Setelah selesai ceramah, banyak yang mendekati Mariana untuk mengucapkan terima kasih dan berbagi pengalaman mereka sendiri. Suasana kehangatan dan persaudaraan terasa sangat kuat. Mariana merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Meski begitu, ia tidak melupakan perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Semua luka, ancaman, dan ketakutan yang pernah menghantuinya kini berubah menjadi pelajaran berharga yang memperkuat iman dan karakternya. Di balik semua itu, Mariana tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa segala kekuatan dan keberanian datang dari Allah. Ia terus berdoa agar bisa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi sesama. Kisah Mariana mengajarkan kepada kita bahwa dalam kegelapan sekalipun, cahaya, kebenaran dan keteguhan hati mampu menerangi jalan. Bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri, dari keberanian untuk melangkah, meski dunia menentang. Saat malam menjelang, Mariana duduk di teras rumahnya, memandang langit penuh bintang. Ia tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Allah, atas segala ujian dan rahmat-Mu. Aku siap melangkah maju, membawa cahayamu kemanapun aku pergi." Perjalanan Mariana memang penuh liku, tetapi kini ia menemukan kedamaian yang sejati. Sebuah akhir yang bukan sekadar penutupan, tapi juga awal baru yang penuh harapan dan berkat. Kisah Mariana mengajarkan kita bahwa keteguhan iman dan kesabaran di tengah ujian hidup akan membawa kedamaian dan cahaya yang sejati. Perubahan dan kebaikan bisa dimulai dari keberanian mengambil langkah baru. Meski menghadapi tantangan berat, ingatlah bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan berusaha memperbaiki diri. Firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Qiyas al-Insyirah. 6 cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menguatkan iman serta semangat kita dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik, komentar, dan subscribe channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang bermanfaat dan menginspirasi.